Seorang wanita muda yang merupakan dosen dari Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar hotel pada Senin 17 November pagi. Dosen tersebut ditemukan tewas di sebuah kamar hotel, tepatnya di Kecamatan Gajah Mungkur sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kasus penemuan jenazah ini pertama kali dilaporkan oleh seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Dari pengungkapan diketahui korban ini berinisial DLL berusia 35 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, yaitu rekan Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan jasad dosen muda Universitas 17 Agustus ini rekan? Apakah betul pertama kali ditemukan oleh seorang polisi berpangkat AKBP? Ya, rekan Arin dan pemirsa Tribuners, bisa kami jelaskan ya untuk kasus penemuan mayat seorang dosen muda di Untak Semarang berinisial DLL usia 35 tahun. Ya, betul ya, jenazah korban ditemukan pada kemarin Senin 17 November 2025. Korban ditemukan dengan kondisi telanjang tanpa selai kain pun dan posisi telentang di lantai sebuah hotel di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang pada pukul 5:30 Senin kemarin. Nah, korban ini ditemukan pertama kali seorang polisi ya, perwira menengah polisi berinisial B, dia berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Dia bertugas di bagian Dalmas seperti itu di Polda Jawa Tengah. Nah, maaf saya revisi, saksi utama ini menemukan korban, informasinya seperti itu, menemukan korban kemudian menghubungi pihak hotel seperti itu, dan kemudian setelah penemuan itu juga dilaporkan kepada Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang. Nah, kejadian ini pagi hari, tetapi polisi melakukan olah TKP sampai pukul siang hari seperti itu. Nah, setelah melakukan olah TKP, kemudian pihak kampus diberitahu pada siang hari. Nah, setelah Untak Semarang diberitahu pada siang hari, keluarga korban baru mengetahui kasus kematian korban pada pada Senin 17 November 2025 pukul sekitar 18.00 atau Senin petang. Nah, ada jarak span waktu ini kemudian menjadi semacam ini ya dikeluhkan keluarga, kenapa jarak kematian korban cukup jauh seperti itu, informasi yang diterima keluarga. Nah, setelah korban ditemukan tergeletak di kamarnya dalam posisi telanjang itu, kemudian polisi melakukan olah TKP di sekitar kamar korban. Polisi juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi seperti itu, kemudian meminta keterangan dari AKBP berinisial B ini kenapa bisa sampai di lokasi kejadian dan pertama kali menemukan korban dengan kondisi seperti itu. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari saksi hotel, saksi lainnya, dan rekaman CCTV yang ada di kos hotel di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang itu. Begitu rekan Arin. Oke, baik rekan, untuk kesaksian polisi berpangkat AKBP tersebut setelah melaporkan soal penemuan ini bagaimana rekan? Ya, keterangan dari polisi AKBP B ini masih cukup normatif, Arin. Dia menerangkan bahwa dia ini ya hanya datang ke sebuah kamar hotel nomor 210 di kos dan kamar hotel itu. Dia mengaku hanya datang, kemudian tiba di hotel itu dia menemukan korban sudah seperti itu. Namun ini juga menjadi pertanyaan bagi publik seperti itu, kenapa polisi itu bisa datang ke lokasi kejadian. Ini juga yang dipertanyakan oleh beberapa pihak, termasuk alumni Untak, mempertanyakan polisi ini kan pangkatnya AKBP dan posisi di bagian Dalmas ya, pengendalian massa, yang notabene dia itu sebenarnya atau seharusnya bertugas ketika kasus-kasus seperti aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Tidak ada sangkut pautnya dengan proses pidana seperti misal penemuan mayat di sebuah kamar hotel. Itu sangat jauh dengan tugas dari AKBP B ini. Nah, kami juga mendapatkan informasi kepolisian dalam hal ini Propam seperti itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ini dan beberapa saksi-saksi mata di lokasi kejadian, diantaranya Kapolsek Gajah Mungkur juga diperiksa Propam seperti itu untuk mengetahui atau mengungkap tabir kenapa ada polisi berpangkat
AKBP di kamar hotel tersebut. Begitu rekan Arin. Oke, baik rekan. Selanjutnya bagaimana respons dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini rekan? Apa kira-kira dugaan penyebab kematian dari korban ini? Ya, kami sudah menghubungi kepada tiga pihak untuk sebenarnya menguak ya, rekan Arin dan pemirsa Tribuners, sebenarnya kematian korban ini disebabkan oleh apa sih, si korban DLL ini, seorang dosen muda ini, kenapa dia meninggal begitu mendadak. Kami telah mengonfirmasi kepada tiga pihak, Polda, Polrestabes, dan Polsek. Nah, dari Polda normatif mereka tidak mengetahui kejadian ini, masih penyelidikan seperti itu. Begitupun dari ini ya, Polrestabes Semarang, dalam hal ini Kasatreskrim Polrestabes Semarang, Andika Darmasena, dia mengatakan masih belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena mereka masih melakukan otopsi. Nah, keterangan lebih runcing diberikan kepada AKP ini ya, AKP Kapolsek Gajah Mungkur, AKP Nasroi, dia mengatakan bahwa penyebab kematian korban diduga kuat karena sakit. Dia menjelaskan itu berdasarkan keterangan sepihak ya dari beberapa saksi seperti itu. Di antaranya adalah korban ternyata dalam 2 hari terakhir pada tanggal 15-16 November 2025 telah melakukan pemeriksaan medis di RS Telogorejo Semarang. Nah, dari rekam medis di RS Telogorejo Semarang yang diakses polisi, ternyata korban terakhir diperiksa memiliki tensi 190 dan ini ya, tekanan darah sampai 600 ya. Nah, ini merupakan keadaan di mana kondisi hipertensi korban begitu berat seperti itu dan tekanan darah juga begitu ini ya, tidak sehat. Artinya korban memiliki kondisi tidak sehat ketika kejadian, sebelum kejadian maksudnya, sehingga dugaan kuat dari polisi mengarah ke situ. Namun kepolisian saat ini masih melakukan proses otopsi terhadap tubuh korban untuk mengetahui sebenarnya penyebab kematian korban ini apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penyebab lainnya. Begitu rekan Arin. Apakah ada tanggapan dari pihak Untak Semarang sendiri atas penemuan ini rekan? Ya, dari pihak Untak resmi, kami belum bisa mengaksesnya, tapi kami sudah mengaksesnya kepada Ikatan Alumni Muda-Mudi Untak Semarang yang menerangkan kepada kami bahwa mereka sebagai Ikatan Alumni, sebagai mahasiswa, mantan mahasiswa dari korban, kemudian juga sebagai sesama sivitas akademika, mereka tentu ya memprotes atau sebenarnya tidak terima dengan kematian korban dengan kondisi seperti itu. Mereka mendesak kepada pihak kepolisian, baik Polda Jateng dan Polrestabes Semarang, untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Mereka, para alumni Untak ini juga menekankan kepada kepolisian agar tidak melindungi oknum tertentu atau institusi tertentu terhadap proses hukum yang ini ya, yang sedang ditangani polisi ini, terutama dalam kasus ini. Hal ini bertujuan agar keluarga korban ini ya, mendapatkan semacam penjelasan yang cukup terang benderang terhadap penyebab kematian korban. Begitu Arin. Oke baik rekan, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada tanggapan dari pihak keluarga korban atas kasus penemuan ini? Ya, rekan Arin dan pemirsa Tribuners, baru saja kita juga sudah berbincang kepada ini ya, salah satu perwakilan keluarga korban. Ternyata keluarga korban ini merupakan warga Purwokerto. Nah, korban ini sudah merantau ini ya, di Semarang sekitar 3 sampai 4 tahun terakhir. Nah, dari keluarga korban kami mendapatkan fakta yang cukup ini ya, cukup terbaru seperti itu, bahwa ternyata antara korban DLL ini, seorang perempuan berinisial DLL ini, dan polisi AKBP B ini ternyata satu kakak. Nah, fakta ini juga baru diketahui korban ketika keluarga korban, perwakilan keluarga korban mendatangi rumah sakit untuk proses otopsi. Nah, ketika mereka menanyakan kenapa alamat korban bisa sama dengan alamat saksi utama, yakni polisi berinisial AKBP PB ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri oleh keluarga, ternyata mereka satu kakak. Nah, keluarga juga masih jadi tanda tanya ya, kenapa antara korban dan ini ya, dan saksi utama ini, seorang polisi berpangkat AKBP ini, bisa satu kakak. Ini juga masih menjadi tanda tanya para keluarga dari korban. Nah, kemudian kami juga mengonfirmasi kepada alumni
sebenarnya apakah ada semacam hubungan ini, hubungan tertentu antara korban dengan polisi berpangkat AKBP ini. Nah, seorang alumni mengatakan bahwa dugaan kuat memang ada hubungan tertentu seperti itu antara polisi AKBP B ini dengan korban. Karena sebelum kematian beberapa waktu yang lalu, salah satu mahasiswa, mantan mahasiswa yang dibimbing skripsinya oleh korban pernah bercerita, jadi mendengarkan keterangan dari korban bahwa korban ini pernah menceritakan sosok polisi berpangkat AKBP berinisial B ini. Begitu rekan Arif. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Iwan Arifianto atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Buntut kematian seorang dosen muda di Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang, Ketua Umum Komunitas Muda-Mudi Alumni UNTAK Semarang, Johnson Henry buka suara. Dalam keterangannya pada Selasa 18 November 2025, Johnson menilai ada hal yang tak wajar dalam kematian dosen inisial DLL 35 tahun tersebut. Pasalnya korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan dalam keadaan telanjang, bersama dengan seorang oknum polisi yang menjadi saksi kunci di lokasi kejadian. Dari informasi yang diterima, korban merupakan seorang wanita lajang yang telah mengajar di UNTAK sebagai dosen hukum pidana. Sementara itu, polisi berpangkat AKBP dengan inisial B yang menjadi juru kunci dalam kasus ini diketahui sudah berkeluarga. Kecurigaan Johnson dan rekan-rekannya ini semakin menguat setelah korban sebelumnya sempat menceritakan tentang sosok polisi yang kini menjadi saksi kunci kematiannya. Johnson lantas mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian rekannya ini. Mereka juga mendesak agar proses bisa berjalan transparan tanpa melindungi oknum dan juga institusi tertentu. Sementara itu, dari informasi terakhir, Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena membenarkan soal kejadian ini. Ia juga turut mengonfirmasi soal anggota polisi yang menjadi saksi dalam penemuan jenazah korban. Namun Andika belum mengetahui pasti hubungan apa yang terjalin antara kedua belah pihak. Saat ini timnya tengah fokus memintai keterangan dari sejumlah pihak, sembari mengumpulkan bukti-bukti lain seperti rekaman kamera CCTV hotel. Untuk kondisi korban sendiri, terutama hasil visum, Andika menyebut tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Akan tetapi, tim kepolisian masih melakukan proses autopsi terhadap tubuh korban agar mengetahui pasti penyebab kematian dosen muda tersebut. Di hari Senin, sekitar jam 5:30 pagi, Pak, ada penemuan mayat di hotel itu ditemukan oleh seorang oknum polisi, Pak. Lalu seorang oknum polisi ini melapor ke ke Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang, Pak. Dan lalu mengabari saksi kedua yaitu resepsionis, Pak. Ya, terus ini, Pak, ada pun dari kami, Pak, komunitas muda-mudi alumni UNTAK Semarang ini menganggap ini ada sesuatu yang janggal, Pak. Kenapa janggal, Pak? Yang pertama itu kenapa kok polisi yang menemukan ini, Pak? Padahal tidak ada ininya, Pak, tidak ada
hubungannya Pak, apalagi kan ini kan Kasubdit apa Pak, Kasubdit Pengendalian Massa kan Pak, yang tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana, apalagi pembunuhan Pak. Kalau kejanggalan dari kita Pak, yang pertama, kenapa ada si saksi pertama itu di TKP Pak? Yang pasti Pak, mereka tidak memiliki hubungan saudara Pak. Terus? Itu Pak. Kalau kejanggalan ini Pak, luka fisik atau apa Pak? Kalau kejanggalan yang kami temukan yang pertama satu Pak, kenapa ada saksi pertama di TKP? Oke. Kalau bicara kewenangan kan kewenangannya dia kan di pengendalian massa Pak, bukan di penanganan tindak pidana. Dan sebelumnya diduga Pak, si saksi satu ini sama korban itu memiliki kedekatan Pak. Diduga ya Pak. Oke, siap. Nah, kalau dari alumni mendapatkan informasi kematian korban itu penyebabnya apa Pak? Informasi awalnya Pak? Apakah, ya mohon maaf ya, apakah ada penganiayaan atau apa kok sampai korban itu ditemukan meninggal gitu loh Pak? Kalau untuk ke situ Pak, belum ada Pak. Mungkin menunggu hasil rilis dari pihak kepolisian Pak. Dan hari ini rencana diadakan otopsi Pak. Terakhir saya dapat info begitu Pak. Oh, dari pihak keluarga juga mengizinkan adanya otopsi berarti Pak ya? Dan pembahasan Pak, soalnya dari pihak keluarga sendiri, setahu saya ya Pak, tidak menginginkan otopsi, setahu saya Pak. Oke. Berarti masih belum ada informasi jelas dari polisi ya? Ini apa? Apakah nanti ada diotopsi atau apa ya Pak? Atau penyebab pasti kematian korban belum diketahui gitu ya? Belum diketahui Pak, cuman kita kan melihat dari kronologi kejadian Pak. Artinya kan kami dari komunitas muda-mudi alumni Untak sekarang ini Pak, meminta kepada pihak kepolisian lah untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Satu Pak, untuk menjawab ini Pak, dugaan kronologi ini Pak. Karena kan jangan sampai Pak ada indikasi dugaan Pak, ini akan melindungi oknum tertentu atau institusi tertentu. Yang sana. Iya. Oke, siap. Oke Pak. Sama ini Pak, mungkin desakannya Pak kepada pihak kepolisian seperti apa Pak? Desakan itu jelas. Yang pertama Pak, kasus ini diusut secara terang benderang itu satu Pak. Yang kedua supaya tercapai secara transparan Pak. Sama yang ketiga, jangan ada kesan untuk melindungi oknum tertentu atau melindungi institusi tertentu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.